KRSS. Jadi kalau misalnya di KRSS-nya mata kuliah tersebut tidak banyak yang meregistrasikan, maka kemungkinan besarnya di KRS mata kuliah tersebut nanti tidak akan dibuka, gitu ya. Nah, ini kita masuk ke enrollment KRS. Enrollment ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk yang KRS tahap 1 itu nanti dibuka di tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari. Nah, siapa saja yang bisa mengisi pada tahap 1 ini? Yang bisa mengisi pada tahap 1 adalah mahasiswa yang sudah melakukan validate appointment KRSS dan melakukan pembayaran BP3 dan SKS 1 tepat waktu. Ya, jadi nanti kan KRS tahap satunya di tanggal 2 Desember sampai 6 Januari. Sebelumnya tadi di tanggal 13 sampai 28 Oktober teman-teman harus isi KRSS-nya dulu. Kalau teman-teman sudah isi lalu sudah sukses auto debit BP3 dan sukses auto debit SKS 1, maka teman-teman baru berhak melakukan registrasi KRS tahap 1. Ya. Nah, lalu untuk yang KRS tahap 2, siapa mahasiswa yang berhak registrasi di KRS tahap 2? Ini adalah mahasiswa yang pada poin 1 di atas belum mengisi KRS atau ingin melakukan perubahan registrasi KRS-nya. Misalnya di KRS tahap 1-nya dia udah isi. Lalu di tahap 2-nya dia mau ada perubahan. Itu bisa akses juga di tahap 2. Atau mahasiswa yang sudah melakukan validate appointment atau registrasi KRSS, tetapi terlambat melakukan pembayaran BP3 atau SKS 1. Jadi kalau misalnya dia sudah isi KRSS, tapi dia gagal auto debit BP3, nanti ikut yang debit kebijakan, maka mahasiswa itu bisa isi yang di KRS tahap 2. Nah, poin berikutnya adalah mahasiswa yang registrasi KRS tahap 3. Ini adalah tahap yang paling terakhir, itu dibuka di tanggal 18 Januari sampai 11 Februari. Nah, mahasiswa yang bisa mengisi di KRS tahap 3 ini adalah mahasiswa yang tadi sudah bisa isi di tahap 1 dan tahap 2, lalu mau ubah mata kuliahnya, atau mahasiswa yang tidak melakukan registrasi KRSS sama sekali. Ya, jadi yang harus teman-teman ingat di sini, kalau misalnya teman-teman sudah isi di KRS tahap 1 dan mata kuliahnya tidak ada yang mau dirubah, maka teman-teman tidak perlu lagi meregistrasikan di tahap 2 dan tahap 3. Tapi kalau misalnya mau ada yang dirubah mata kuliahnya, misalnya jadwalnya mau diganti ke hari yang lain, itu masih bisa diakses di tahap 2 dan tahap 3. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang tidak registrasi KRSS sama sekali, itu tidak punya akses di KRS tahap 1 dan tahap 2. Mahasiswa akan langsung dialihkan ke KRS tahap 3, yang biasanya itu nanti kapasitas kelasnya sisa. Jadi teman-teman sudah tidak terlalu leluasa untuk memilih jadwal, gitu ya. Ya, ini adalah informasi grade dan status mata kuliah yang masih harus diulang karena belum mencapai grade minimum. Itu bisa dilihat di BINUS Maya, di BINUS Maya Academic Services, ya. Dicek pada menu learning, lalu pilih kurikulum, pilih course distribution. Nanti teman bisa cek di sini mata kuliah apa saja yang masih gagal dan harus diulang. Kemudian untuk informasi syarat mata kuliah internship atau syarat mata kuliah skripsi itu bisa dilihat di kurikulum.binus.ac.id. Silakan pilih program masing-masing lalu pilih tahun masuk. Ya, di situ ada penjelasan terkait prasyarat mata kuliah. Ya, sekarang kita masuk ke proses registrasi KRSS dan KRS untuk semester genap. Nah, ini adalah panduan registrasi KRSS dan KRS melalui BINUS Mobile. Jadi, registrasi KRSS dan KRS itu bisa melalui BINUS Mobile atau bisa juga melalui BCS. Ya, ini boleh di-capture dulu atau boleh di-scan. Atau nanti teman-teman bisa cek di materi briefingnya juga sudah kita upload di BINUS Maya. Nah, ini untuk proses registrasi melalui BCS, teman-teman silakan login ke bcs.binus.ac.id. Kalau yang sebelumnya belum pernah login sama sekali, itu user ID-nya adalah NIM teman-teman. Lalu untuk password-nya kalau belum pernah diganti, maka password-nya masih default, ya, B kecil, tanda seru, N besar, U kecil, dolar, lalu 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Nah, setelah teman-teman login ke BCS, silakan nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, teman-teman silakan klik main menu, lalu pilih self-service, kemudian pilih academic planning, lalu pilih yang enrollment shopping chart.
Nah, untuk yang registrasi semester genap nanti, teman-teman pilih termnya itu adalah 2021 event semester. Ya, setelah teman-teman pilih yang 2021 event semester, nanti teman-teman silakan klik yang yes, I want to enroll. Ya. Nah, ini baru bisa dilakukan kalau nanti sudah masuk di periode pengisian di tanggal 13 sampai 28 Oktober. Nah, jika teman-teman belum pernah melakukan validate appointment sebelumnya, maka teman-teman tetap harus yang tadi klik yes, I want to enroll, lalu setelah itu silakan klik tombol save, ya. Nih, tampilannya seperti ini, di bawah itu ada gambarnya. Setelah teman-teman klik tombol save, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, setelah melakukan enrollment confirmation, maka teman-teman silakan masuk ke menu self-service, lalu pilih academic planning, kemudian pilih enrollment shopping chart, lalu pilih tab yang plan. Ya, di sini ada nih teman-teman klik yang tab plan, lalu pilih termnya itu adalah 2021 event semester, lalu klik continue. Ya. Nah, setelah teman-teman klik continue, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, page shopping chart ini akan digunakan mahasiswa untuk memilih mata kuliah dan kelas yang ingin diambil pada term tersebut. Ya, pastikan di sini termnya adalah 2021 event semester. Nah, ini kan kosong nih. Teman-teman silakan klik yang My Requirement, setelah itu klik Search. Nah, nanti di sini akan muncul mata kuliah yang available yang bisa teman-teman registrasikan untuk semester genap nanti. Contohnya di sini misalnya mau registrasi mata kuliah tesis ya, skripsi, itu di sini muncul nih di sini kliknya di nama mata kuliahnya, ini nanti akan berwarna biru, lalu di sini akan muncul statusnya available. Silakan diklik nama mata kuliahnya. Ya, ini adalah contoh mata kuliah yang available. Nah, ini setelah teman-teman pilih tadi mata kuliahnya, dikliknya di nama mata kuliahnya ya yang berwarna biru. Nanti di sini akan muncul nih keterangannya berapa jumlah SKS mata kuliah yang diambil. Lalu di sini juga muncul perkuliahan nanti akan berjalan seperti apa, apakah hanya lecture aja atau ada lab-nya gitu ya. Nah, setelah itu, setelah pilih tombol select pada jadwal yang diinginkan, saat validate appointment, jadwalnya itu masih TBA di sini keterangannya. Nih, karena memang di KRSS teman-teman belum bisa memilih jadwal perkuliahan, ya. Nah, nanti pada saat enroll KRS baru muncul jadwal yang tersedia. Nah, silakan di-select saja mata kuliahnya, lalu klik tombol next untuk menambahkan kelas yang dipilih. Nanti mata kuliahnya akan masuk ke shopping chart seperti ini. Ya, ini baru satu mata kuliah ya yang teman-teman pilih. Misalnya mau tambah 4 mata kuliah lagi, silakan ulangi langkah yang sama dari tadi, yang teman-teman klik My Requirement, lalu search lagi mata kuliahnya. Ya, sampai mata kuliah yang masuk dalam shopping chart, setelah itu mahasiswa harus mencentang semua mata kuliah tersebut. Ini dipastikan dicentang biru, setelah dicentang lalu pastikan teman-teman klik tombol validate. Ya, karena kalau mata kuliahnya cuma dibiarkan di shopping chart aja, nggak di-validate, sama aja teman-teman belum berhasil registrasi KRSS. Nah, kita lanjut pada pengisian KRS. Tadi kan KRSS harus sudah selesai nih. Nah, setelah teman-teman tadi isi KRSS, lalu tahap selanjutnya itu masuk ke auto debat biasanya. Nanti perhatikan lagi di tanggal registrasi, setelah itu nanti ada auto debat BP3 dan auto debat SKS1. Kalau teman-teman berhasil auto debat, maka nanti teman-teman akan masuk ke periode registrasi KRS. Nanti ketika masuk periode registrasi KRS, silakan login lagi ke BCS-nya, lalu klik self-service, lalu kemudian ke academic planning, kemudian ke enrollment shopping chart, tampilannya seperti ini. Langkahnya sama dengan yang tadi, langkah registrasi KRSS, cuma bedanya nanti ketika teman-teman login, di kolom plan ini sudah muncul mata kuliah yang tadinya sudah teman-teman registrasikan di KRSS. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kan jadwalnya masih belum ada ya. Tetapi di sini tombolnya bertambah nih, ada tombol enroll. Tadinya kan di KRSS hanya 2 tombol. Nah, ketika masuk periode registrasi KRS akan bertambah satu tombol enroll, tapi di sini belum bisa langsung di-enroll karena jadwalnya nggak ada.
Ya, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus delete dulu mata kuliahnya. Jadi ini di-delete dulu, setelah teman-teman delete, lalu silakan, ulangi langkahnya dari awal seperti registrasi KRSS. Silakan diklik lagi, my requirement-nya, lalu kemudian di-search, cari lagi mata kuliahnya, nanti muncul tampilan itu sudah ada jadwalnya. Nah, setelah ada jadwalnya, teman-teman pilih mata kuliahnya, lalu klik tombol next. Setelah itu, mata kuliah itu akan masuk ke shopping chart, kemudian silakan klik tombol enroll. Ya. Setelah teman-teman klik tombol enroll, lalu klik finish enrolling. Nah, maka, nanti teman-teman sudah selesai registrasi untuk yang KRS-nya. Nah, nanti akan muncul, konfirmasi mata kuliah tersebut sudah berhasil ditambahkan ke schedule. Yang tampilan seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat, mata kuliah yang sudah ditambahkan pada tombol My Class Schedule. Silahkan diklik My Class Schedule-nya untuk lihat, mata kuliah apa saja yang sudah berhasil teman-teman registrasikan. Nah, kemudian, ya ini juga, penjelasannya masih mirip-mirip dengan yang tadi, mahasiswa bisa melihat mata kuliah yang sudah berhasil dipilih melalui class schedule yang muncul setelah finishing enrolling. Nanti bisa cek di sini, ya di menu enroll, lalu di paling awal itu ada my class schedule, di sini akan muncul nih, mata kuliahnya apa, kelasnya apa, lalu jadwalnya kapan, gitu ya. Nah, setelah mahasiswa sukses melakukan finish enroll, mata kuliah yang tadinya ada di shopping chart akan otomatis hilang dari daftar shopping chart, ya. Jadi kalau tadi teman-teman sudah finish enrolling, maka di shopping chart kalian mata kuliahnya akan menjadi kosong nih, karena dia sudah pindah ke jadwal teman-teman. Jadi mahasiswa wajib memastikan tampilan di shopping chart-nya sudah kosong seperti tampilan berikut, ya. Lalu untuk cek apakah teman-teman sudah berhasil registrasi, itu bisa di BCS juga, silakan klik main menu, kemudian pilih self service, pilih academic planning, lalu pilih view KRS KRSS result. Nah, pada menu ini mahasiswa bisa melihat mata kuliah apa saja yang sudah divalidate waktu KRSS dan yang di-enroll ketika KRS. Nih, kolomnya seperti ini. Jadi ini yang kolom atas ini adalah yang diregistrasikan waktu itu di KRSS. Ini ada jumlah SKS-nya, 14 SKS, dan ada nama mata kuliahnya. Lalu di sini yang sudah berhasil teman-teman registrasikan di KRS. Ya, di sini juga ada jumlah SKS-nya. Nah, lalu perhatikan juga untuk term-nya di sini, ya, tolong diperhatikan juga term-nya itu harus sesuai dengan term yang nanti akan teman-teman jalani, yaitu 2021 event semester berarti term-nya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke drop enrollment untuk membatalkan mata kuliah yang telah diambil. Nah, untuk membatalkan mata kuliah yang sudah diambil, tadi misalnya sudah registrasi 4 mata kuliah, ternyata yang satunya mata kuliahnya sudah lulus nih nilainya di semester sebelumnya, lalu mau dibatalkan. Nah, cara membatalkannya adalah teman-teman silakan masuk ke menu self-service, lalu pilih enrollment, kemudian pilih yang drop classes. Ya, pilih kelasnya yang di-drop dengan mencentang checkbox yang ada di samping mata kuliah. Nih, ini mata kuliahnya, teman-teman masuk ke menu enroll, ya dia ada di sebelah menu plan, menu enroll, lalu di dalamnya ada menu drop, nanti akan muncul nih mata kuliah apa yang sudah berhasil teman-teman registrasikan, kemudian checklist mata kuliah yang mau di-drop, lalu pilih yang drop selected classes. Selanjutnya nanti akan muncul konfirmasi untuk melakukan drop class. Jika yakin untuk mendrop kelas tersebut, teman-teman silakan klik yang finish dropping. Nah, maka akan muncul konfirmasi telah sukses mendrop kelas yang dipilih, ya. Nanti mata kuliah tersebut berarti sudah dikeluarkan dari jadwal teman-teman. Nah, selanjutnya adalah swap enrollment untuk mengganti mata kuliah yang telah diambil dengan mata kuliah lain. Ya, teman-teman silakan masuk ke menu self-service, lalu pilih enrollment, kemudian di samping menu drop classes, ini di samping menu drop ada menu swap. Ya, mahasiswa bisa melakukan swap kelas setelah enrollment selama masa enrollment KRS. Ya, silakan di sini diklik aja menunya, misalnya mau tadinya ambil mata kuliah CB, terus nantinya mau diganti dengan mata kuliah entry, itu bisa dilakukan ini.
Ya, silakan teman-teman pilih kelas mata kuliah yang baru-barunya itu di bawah, yang lainnya adalah mata kuliah yang tadinya sudah diregistrasikan. Nanti akan muncul konfirmasi untuk melakukan swap. Jika yakin untuk menukar kelas tersebut, maka klik tombol finish swapping. Nah, setelah itu nanti akan muncul konfirmasi telah sukses menukar kelas yang dipilih dengan kelas yang baru. Ini adalah beberapa status error yang terjadi ketika teman-teman melakukan registrasi KRS. Nanti perhatikan ya status errornya. Bisa jadi jadwal yang dipilih bentrok dengan jadwal yang sudah diregistrasikan sebelumnya di periode yang sama. Misalnya kuliah ini ternyata bentrok dengan mata kuliah yang teman-teman registrasikan yang lain. Misalnya sama-sama di jam 1 di hari yang sama gitu ya, nanti teman-teman tidak bisa menerima mata kuliah tersebut. Kemudian kelas yang dipilih tidak sesuai dengan program mahasiswa. Misalnya teman-teman mahasiswa reguler lalu pilihnya yang global class gitu ya, maka tidak bisa di-enroll. Kemudian tidak memenuhi prasyarat mata kuliah, ya ini silakan dicek di kurikulum dari Universitas Cerdiedi, misalnya teman-teman belum memenuhi prasyarat untuk ambil skripsi gitu ya, maka teman-teman tidak bisa meregistrasikan mata kuliah skripsi. Lalu ini juga tidak memenuhi prasyarat IPK untuk mengambil mata kuliah skripsi. Untuk syarat ambil skripsi itu IPK-nya minimal 2,00, kalau IPK-nya di bawah 2,00 maka nanti tidak bisa registrasi mata kuliah skripsinya. Kemudian ada juga misalnya tidak memenuhi syarat LSKS untuk mengambil mata kuliah skripsi. Ya, misalnya mata kuliahnya masih banyak yang melalang, maka teman-teman tidak bisa bersamaan dengan skripsi. Lalu melebihi jumlah SKS mata kuliah yang bisa diambil. Karena untuk satu semester itu biasanya maksimal mahasiswa hanya bisa mengambil 23 atau 24 SKS. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Nah, ini pemesanan kelompok skripsi berlaku bagi jurusan-jurusan tertentu. Di sini yang bisa melakukan pemesanan kelompok skripsi adalah jurusan yang membuka skripsi kelas. Nanti akan dibukakan untuk yang registrasi kelompoknya itu bisa dilakukan di BCS. Nanti untuk jadwalnya itu di tanggal 1 sampai tanggal 8 November. Nah, program studi yang biasanya buka skripsi kelas itu adalah Accounting Information System, lalu Business Information Technology, Business Management, Computer Science, Information System, International Business Management, dan Manajemen. Tapi nanti ini tergantung dari kebijakan jurusan masing-masing ya. Silakan dicek dulu kalau memang jurusan teman-teman itu membuka skripsi kelas dan teman-teman berminat mengambil skripsi kelas, maka jangan sampai melewatkan registrasi kelompok skripsinya di BCS. Nah, cara registrasinya, teman-teman masuk ke BCS, silakan diklik menu, lalu pilih self-service, academic record, kemudian thesis group registration. Lalu tampilannya seperti ini, ya. Lalu teman-teman silakan ketikkan NIM teman-teman yang akan bergabung di kelompok skripsi teman-teman. Ya, setelah diketik NIM-nya, lalu klik register untuk mendaftarkan. Nanti notifikasi pendaftaran akan dikirimkan ke email setiap mahasiswa. Jadi nanti akan dikirimkan ke email anggota kelompok yang meregistrasikan, gitu ya. Nah, nanti si teman-teman ini yang sudah teman-teman sudah diregistrasikan, mereka berhak untuk meng-approve atau mereject. Ya. Jadi misalnya teman-teman mendaftarkan si B dan si C. Nah, nanti si B dan si C harus buka BCS-nya, lalu dia harus klik tombol approve atau klik tombol reject di BCS-nya. Ya. Nah, jika melakukan approve, maka status waiting for approval akan berubah menjadi approve. Maka nanti teman-teman akan menjadi satu kelompok untuk skripsinya. Nah, ketika semua mahasiswa sudah melakukan proses approve, akan terbentuk sebuah grup kode. Nah, nanti ini akan memudahkan ketika teman-teman registrasi KRS untuk skripsi kelas ya. Karena nanti kelasnya itu pasti akan sama. Ya. Nah, khusus untuk kelompok skripsi yang sudah di-assign ke dalam sebuah kelas, ini adalah perbedaannya. Perbedaannya itu adalah mahasiswa hanya bisa mengambil kelas skripsi yang sudah di-assign. Informasi didapatkan di halaman thesis group registration. Jadi teman-teman, itu kelasnya sudah ditentukan nanti ketika pilih registrasi yang skripsi kelas. Ya. Lalu mahasiswa yang ingin mengambil kelas lain harus melakukan proses grup terlebih dahulu. Jadi misalnya, ternyata teman mau pindah nih kelas skripsinya, maka grupnya ini harus
dibubarkan dulu nih, harus di-ungroup dulu. Karena kalau masih dalam satu grup, teman-teman tidak bisa pilih kelas skripsi yang lain, ya, jadi nggak bisa pindah-pindah kelas. Ini adalah terminologi yang teman-teman harus ketahui di BCS ya. Term yang tadi dari saya bilang termnya itu pastikan adalah 2021 event semester. Nah, yang dimaksud dengan term ini adalah merupakan tahun atau periode semester dari aktivitas yang bersangkutan dengan mahasiswa. Jadi contohnya misalnya 2020, maka ini dibacanya adalah tahun ajaran 2021 semester genap. Lalu kalau 2010 maka dia adalah tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Nah, kalau tadi nanti teman-teman itu eventnya termnya itu adalah 2021 event semester. Maka itu adalah registrasi untuk semester genap tahun 2021-2022. Nah, ini adalah enrollment confirmation. Enrollment confirmation merupakan proses baru para periode registrasi KRS, yaitu mahasiswa harus melakukan konfirmasi apakah ingin melakukan registrasi pada semester berikutnya atau tidak. Nah, setiap mahasiswa yang layak untuk melakukan registrasi KRSS wajib melakukan enrollment enrollment confirmation. Nah, ini juga yang harus diperhatikan untuk karir jenjang perkuliahan penerapan BINUS. Kalau untuk mahasiswa S1 itu karirnya RS1 kodenya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya di materi yang kita upload di BINUS Mania ya. Nah, ini ada lagi satu poin penting, hal-hal yang harus diperhatikan bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi KRS tahap 1 dan KRS tahap 2. Yang berarti ini adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi KRSS. Ya, yang harus diperhatikan adalah nanti teman-teman itu baru bisa registrasi KRS di tahap 3 yang baru dibuka di tanggal 18 sampai 11 Februari. Berarti registrasi KRS nanti lebih akhir dibandingin yang tahap 1 dan tahap 2. Kemudian untuk pembayaran SKS-nya juga tidak auto debit, tetapi teman-teman harus melakukan pembayaran di hari yang sama sesuai dengan jumlah tagihan. Nah, perbedaannya itu sangat signifikan ya. Misalnya teman-teman registrasi KRSS 20 SKS. Maka nanti auto debit SKS-nya itu akan kita bagi dua menjadi 10 SKS dan 10 SKS. Jadi teman-teman akan ikut auto debit SKS 1 dan auto debit SKS 2. Sedangkan jika teman-teman tidak registrasi KRSS, maka pembayarannya itu harus langsung dibayar lunas di hari yang sama ketika registrasi. Jadi misalnya teman-teman registrasinya 20 SKS, maka di hari yang sama harus langsung transfer 20 SKS. Jika teman-teman tidak transfer, nanti mata kuliahnya akan dibatalkan di hari 1 kali 24 jam maksimal waktunya. Nah, untuk cek jumlah tagihannya itu bisa di BCS, silakan pilih self-service, lalu pilih kampus finance, kemudian account inquiry, lalu pilih yang summary. Nanti di situ akan muncul jumlah tagihan berdasarkan SKS yang sudah teman-teman registrasikan. Nah, case-nya jika teman-teman tidak membayar ya di hari yang sama, tidak transfer, nanti kan mata kuliahnya akan di-drop. Nah, nanti teman-teman misalnya mau registrasi lagi itu baru bisa besoknya. Ya, pada hari berikutnya nanti baru bisa registrasi lagi, tapi jangan lupa untuk melakukan pembayaran. Ini bisa dilakukan selama periode registrasinya masih dibuka sampai 11 Februari 2022. Nah, ini adalah cara pembayarannya, ya. Cara pembayaran SKS tadi yang teman-teman tidak didebet, itu pembayarannya melalui transfer ATM. Ini caranya. Lalu nanti setelah teman-teman melakukan transfer, itu bukti bayarnya disimpan aja, karena nanti akan terposting otomatis. Nah, inilah tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan. Untuk registrasi KRSS itu nanti kita mulai di tanggal 13 sampai 28 Oktober, ya. Lalu silakan diperhatikan juga di sini untuk tanggal-tanggal registrasi per fakultas. Karena dibukanya dari tanggal 13 sampai 28, tapi kita bagi lagi per fakultasnya. Misalnya di sini yang School of Computer Science, itu baru bisa aksesnya nanti di tanggal 18 sampai tanggal 28 Oktober. Jadi kalau yang Computer Science belum bisa isi di tanggal 13-nya, nanti baru bisa isi di tanggal 18. Kemudian misalnya untuk yang teknik industri gitu misalnya, itu baru bisa isi di tanggal 15 sampai tanggal 28 Oktober. Kemudian untuk pemesanan kelompok skripsi, itu baru bisa di tanggal 1 sampai 8 November, ya. Diingat lagi, ini berlaku
berlaku hanya bagi teman-teman yang nanti akan menjalankan skripsinya itu skripsi kelas. Jadi kalau yang skripsinya non-kelas tidak perlu registrasi kelompok skripsi. Nah, ini adalah informasi tanggal-tanggal penting terkait pembayaran untuk autodebat SKS, pelunasan, dan textbook bagi yang mendapatkan textbook. Ini untuk semester ganjil serta tunggakan pembayaran di semester sebelumnya nanti kita akan debat di tanggal 29 September. Lalu untuk autodebat BP3 semester genap itu di 27 Oktober. Autodebat SKS 1 dan autodebat lab itu tanggal 24 November. Lalu autodebat SKS pelunasan di tanggal 9 Maret 2022. Nah, ini ada informasi bagi mahasiswa yang registrasi mata kuliah skripsi atau tugas akhir. Mahasiswa wajib mengumpulkan soft cover skripsi atau tugas akhir sesuai dengan tanggal yang terdapat pada kalender registrasi perkuliahan. Ya, karena jika teman-teman lewat dari tanggal tersebut, maka skripsinya tidak bisa kami terima dan tidak ada memang keterlambatan. Ya, untuk kalender registrasi bisa cek di Binus Maya, di menu support, pilih download center, kemudian pilih registration calendar. Nah, ini adalah cara pemesanan surat di Binus Maya. Kalau teman-teman butuh pemesanan surat, misalnya untuk surat keterangan mahasiswa aktif, atau surat pengantar magang, surat pengantar survei skripsi, itu bisa di Binus Maya. Silakan masuk ke menu support, lalu pilih yang letter request. Ya, kemudian di sini nanti akan muncul dua pilihan, mau pilihnya yang explanation letter atau yang survey letter. Kalau yang explanation itu berarti surat mahasiswa aktif, kalau yang survey letter berarti untuk yang keterangan survei, skripsi atau magang. Ya, nanti silakan diisi kolom-kolom yang tersedia. Lalu setelah dilengkapi, nanti surat ini akan kita kirimkan melalui email Binus teman-teman, soft copy-nya. Ya, jadi nanti tinggal teman-teman print sendiri suratnya yang dari email. Proses pengerjaan surat itu 1 hari kerja. Jadi kalau pesannya hari ini, berarti besok siang itu suratnya sudah bisa di-print dari email teman-teman. Nah, untuk materi briefing yang saya sampaikan saat ini terkait registrasi KRSS dan KRS, itu bisa download di Binus Maya, di menu support, download center, kemudian pilih kategorinya registration. Nah, ini ada SSC channel ya, kontak SSC boleh di-scan atau boleh di-capture dulu. Kalau nanti setelah briefing ini teman-teman baru punya pertanyaan terkait registrasi, boleh kontak kami ya sesuai dengan lokasi kampus masing-masing. Nah, ini satu lagi, teman-teman harus selalu up to date dari email Binus. Jadi teman-teman harus aktif menggunakan email Binus teman-teman, ya, karena informasi terkait perkuliahan itu tidak kita kirimkan ke email Gmail atau ke Yahoo, tapi kita kirimkannya ke email Binus teman-teman. Ya, semua Binusian itu sudah punya email Binusnya masing-masing. Silakan diaktifkan. Caranya silakan teman-teman install dulu Outlook mobile apps-nya di handphone masing-masing. Lalu setelah teman-teman install, silakan teman-teman login ke Binus Maya, lalu pilih menu mail. Nanti dia akan langsung sinkron ke Outlook teman-teman. Nah, untuk loginnya itu pakai email Binus teman-teman yang teman-teman login pakai untuk Binus Maya. Ya, jadi usernya sama dengan user Binus Maya, lalu passwordnya juga sama dengan password Binus Maya. Nah, ini juga kita punya layanan live chat. Ya, kita juga punya layanan FAQ, live chat information melalui Line. Ya, nanti kita punya personal assistant, namanya itu nanti akan dibantu jawab oleh Kodi. Teman-teman silakan masuk ke aplikasi lainnya, lalu teman-teman add binus_unif. Nanti setelah teman-teman add binus_unif, lalu nanti akan muncul kolom chatnya. Silakan registrasikan dulu email Binus teman-teman. Nanti teman-teman akan juga mendapatkan kode OTP melalui email. Setelah berhasil melakukan registrasi, maka teman-teman bisa melakukan chat di Line. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait registrasi yang butuh jawaban cepat, itu bisa langsung ke Line. Nanti akan dibantu oleh Kodi atau juga bisa dibantu melalui live chat yang nanti akan dijawab oleh staf SSC. Ya. Nah, untuk materi registrasinya sudah selesai.
Apakah ada yang mau bertanya langsung?